Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Afriani Nurza. Saya berasal dari kelas 6E dengan NPM 22691040. Nah, pada video kali ini saya akan membuat video reflektif mengenai budaya, identitasku, dan peran dalam pendidikan. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah pendidikan multikultural yang diampu oleh Ibu Nurul Fauzia SPD MPD. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk ke videonya. Sebelum saya menjelaskan secara detail terkait keberagaman yang saya alami, di sini saya akan memperkenalkan identitas budaya saya terlebih dahulu. Nah, jadi saya itu berasal dari Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, yang dikenal sebagai daerah dengan akar budaya Melayu yang sangat kuat. Sejak kecil, saya dibesarkan dalam keluarga Melayu yang sangat menjunjung tinggi nilai sopan santun, rasa hormat kepada orang tua, dan ada istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Di lingkungan tempat saya tinggal, budaya Melayu bukan hanya sekedar identitas, tetapi juga cara hidup. Nah, bahasa sehari-hari yang kami gunakan itu adalah bahasa Melayu Riau. Dan nilai-nilai seperti musyawarah, tolong-menolong, dan menjunjung marwah sangat ditekankan dalam kehidupan sosial kami. Walaupun Bengkalis dikenal sebagai tanah Melayu, kami juga hidup berdampingan dengan suku-suku lain seperti Jawa, Batak, Tionghoa, dan lain sebagainya. Nah, saya sendiri juga memiliki teman sekolah dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Seperti di sekolah kemarin, saya memiliki teman yang berasal dari Minang ataupun dari Padang. Nah, di situ kami saling bercerita terkait perbedaan budaya atau ada istiadat yang dari budaya-budaya kami. Nah, pada saat saya sekolah, di rumah saya itu kebetulan lagi ada acara, yaitu acara pernikahan abang saya. Dan saya mengundang teman-teman sekolah untuk hadir dalam acara pernikahan atau acara pesta abang saya. Nah, di situ teman-teman saya banyak bertanya terkait adat istiadat, budaya yang abang saya gunakan pada saat acara atau pesta pernikahan tersebut. Nah, untuk adat istiadat atau budaya dalam pesta pernikahan Melayu itu terdapat ada silat, kemudian ada kompang, terus ada tepuk-tepung tawar, terus juga ada mandi taman, kemudian ada acara suap-suapan makanan gitu. Nah, yang dimana acara suap-suapan itu dilakukan di dalam rumah. Nah, jadi sedangkan kompang itu biasanya itu untuk menyambut pengantin pria datang ke rumah. Nah, kalau untuk mandi taman itu tadi, biasanya kan kalau di Bengkalis itu acara pernikahannya itu berlangsung dari pukul 11 sampai sore. Yang dimana ketika selesai acara pernikahan itu, setelah selesai pestanya, kami melakukan mandi taman. Nah, mandi taman ini juga terdapat budaya atau adat istiadatnya, karena di mandi taman itu nanti pengantinnya itu akan didudukkan atau disandingkan. Kemudian di atas kepalanya itu akan diberikan kain. Biasanya itu ada kain putih atau kain jari atau kain batik dan semacamnya itu akan diletak di atas kepala pengantin itu. Nah, nanti bakal ada keluarga itu membawa seperti ada tempayan atau kendi air, terus juga ada air bunga 7 rupa, daun-daunan, kain batik, gayung, beras, dan lain sebagainya. Yang dimana nanti semua itu akan dijatuhkan atau ditumpahkan di kepala pengantin yang sudah dilapisi dengan kain yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, jadi dari semua budaya tersebut, teman-teman saya yang awalnya tidak mengetahui akhirnya jadi tahu mengenai budaya apa saja yang ada di Melayu dalam acara pernikahan. Nyatanya itu kami juga pernah datang ke rumah teman saya yang Tionghoa di saat Lebaran Imlek. Nah, di situ kami datang ke rumahnya, kemudian kami melihat budaya atau adat yang dia gunakan di rumah, seperti ada lidi-lidi, kemudian ada patungnya. Nah, di situ bergantian kami yang bertanya kepada mereka mengenai budaya-budaya mereka. Jadi menurut saya itu hal tersebut bagus karena menambah wawasan kita mengenai keberagaman yang ada di Indonesia dan menambah wawasan kita bahwa di Melayu itu kayak gini budayanya, kalau di Tionghoa kayak gini, kalau di Batak kayak gini, kayak gitu. Jadi membuat kita menjadi lebih tahu tentang budaya yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya di Bengkalis ini atau di budaya Melayu ini, dari segi pakaiannya itu
dalam bentuk baju kurung. Kalau laki-laki itu namanya itu baju kurung cekak musang, sedangkan yang perempuan namanya itu baju kurung teluk belanga. Dan kemudian tradisi-tradisi yang lainnya itu seperti ada tepuk-tepung tawar, berbalas pantun, maulid nabi, kemudian ada kalau misalnya lebaran Idul Fitri dan Idul Adha, di Bengkalis itu masih melakukan pawai, tapi pawainya itu bukan hanya pawai biasa jalan gitu aja, tetapi pihak masyarakat bekerja sama ataupun bergotong royong untuk membuat miniatur atau astaka yang bergambar masjid. Nah, biasanya kalau di lebaran Idul Fitri itu hiasannya itu seperti ada masjid, kemudian ada ketupat, terus ada pawai obor juga sesuai dengan tema lebarannya. Nah, sedangkan di Idul Adha juga ada pawai, tetapi agak sedikit berbeda dengan di Idul Fitri, karena di Idul Adha itu miniaturnya itu berbentuk masjid juga, tetapi dilengkapi dengan ada gambar lembu, kerbau seperti itu, dan kemudian ada miniatur seperti orang yang sedang naik haji atau orang yang memutari Ka'bah. Terus juga tradisinya itu ada lampu colo, yang dimana lampu colo itu ada pada saat malam 27 likur, yaitu malam 27 puasa. Nah, dimana nanti masyarakat itu juga sama-sama bergotong royong membentuk miniatur atau berbentuk masjid. Mereka bekerja sama bergotong royong menghiasi miniatur atau gambar masjid itu menggunakan lilin. Nah, lilin itu bisa kita gunakan menggunakan botol seperti botol kaleng minuman untuk lebaran. Nah, di situ tuh nanti kita gunakan sumbu, kemudian kita isi minyak tanah. Nah, nanti botol-botol tersebut kita susun biasanya menggunakan kayu, nanti ditarik bersama-sama gitu. Nah, setelah saya menceritakan pengalaman pribadi saya tadi terkait keberagaman, selanjutnya kita masuk ke refleksi sebagai calon guru. Nah, refleksi di sini itu maksudnya bagaimana cara saya menanamkan nilai-nilai keberagaman kepada siswa saya nantinya. Nah, sebagai calon guru, saya sadar bahwa saya tidak akan hanya mengajar siswa yang berasal dari budaya yang sama dengan saya. Di kelas nanti juga pasti berisi murid-murid dari berbagai latar belakang, suku, agama, bahasa, sampai cara berpikir yang berbeda-beda. Nah, dari pengalaman hidup dalam budaya Melayu Bengkalis yang menjunjung tinggi nilai-nilai hormat dan pengalaman saya berinteraksi dengan budaya lain, saya belajar pentingnya menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, di mana semua siswa merasa dihargai, diterima, dan tidak dihakimi karena latar belakangnya. Karena kan pada anak SD itu kita masih menjumpai atau masih menemukan jika ada yang berbeda kemudian diolok-olok atau diejek-ejekkan. Nah, saya sebisa mungkin ketika saya menjadi calon pendidik nanti, saya berharap kejadian tersebut tidak terjadi. Kemudian saya ingin menjadi guru yang mampu mendengarkan dan memahami setiap anak, serta menggunakan pendekatan-pendekatan yang sekiranya bisa membantu permasalahan siswa saya. Misalnya, saya akan berusaha mengenal budaya siswa saya dan tidak memaksakan satu cara pandang dalam proses belajar. Saya juga ingin membawa semangat bersatu dalam keberagaman ke dalam kelas saya nanti. Jadi intinya sebisa mungkin saya akan meminimalisir agar tidak terjadinya diskriminasi atau perbedaan. Saya akan mengajarkan kepada siswa tersebut mulai dari sejak dini bahwa walaupun kita berbeda-beda tapi kita tetap satu, seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Agar kedepannya mereka mengerti bahwa oh ternyata ini yang dijelaskan oleh Ibu Rani, bahwa kita itu tidak boleh beda-bedakan setiap agama atau ras dan budaya yang lainnya. Baiklah, saya rasa cukup penyampaian materi yang saya sampaikan terkait keberagaman ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk semua orang. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.